Karena kan mereka lebih di sana gitu. Untuk kemudian tadi membandingkan Vatikan, bukan sekarang di sini kita bikin acara, untuk membandingkannya dan bagaimana administrasinya. Iya, administrasinya, terus waktu Salah prosesnya itu paham. kok bisa gitu ya. Nah, jadi dari sana kita belajar. Bukan sekarang memaksa gitu bahwa oke para kardinal, para pendeta enggak begitu maksudnya. Tapi bagaimana membuka jalan. Karena kan kita belum pernah coba gitu kan. Kita udah coba misalnya dengan tokoh-tokoh apa sih multi agama, ya kan? Itu juga nggak selesai kan Mbak siapa ya? Kalau nggak salah enggak ya Mbak siapa Mbak Yeni belum pernah sana. Siapa ya saya lupa. Pokoknya beberapa tokoh tuh pernah ke sana mengatasnamakan beberapa agama untuk mendukung kedamaian di Timur Tengah. Tetapi belum pernah ada yang coba mengirim atau mengutus paus dan para pendeta ataupun kardinal ke Vatikan mencari tahu barangkali model Vatikan bisa diterapkan di Yerusalem. Itu maksudnya Pak. Saya pribadi setuju loh menjadikan Yerusalem itu semacam Vatikan itu. Tetapi kalau kita balik lagi, ini kan yang Ibu Koni ceritakan Yerusalemnya. Sedangkan yang menjadi masalah ternyata Al-Aqsa ini kan hanya sebagai pemantik untuk memicu masalah yang lebih besar, yaitu beberapa orang Palestina yang menginginkan orang Yahudi pergi dari Israel. Sebetulnya kan asal muasalnya dari itu. Kalau kita ingat dari tahun 1900-an itu, Balfour dengan pan-Islam, asalnya kan pan-Arab, kemudian jadi pan-Islam. Lalu sama Inggris dibenturkan antara Balfour, perjanjian Balfour ini, Zionis dengan pan-Arab. Lalu jadilah awalnya konflik itu kan sebenarnya dari situ toh. Nah makanya saya bilang, tadi kenapa saya mau menggali sejarah Yerusalem. Nama jalan aja itu bisa 3 nama. Ya kan, nama gedung suci bisa 3 nama. Betul. Maksud saya kalau kita standing up-nya dari agama saya minta itu, Al-Aqsa harus kita, nggak akan selesai. Jadi kita mesti tarik dulu sejarah itu memang panjang, mau nggak mau itu harus berbagi. Itu bahasa saya sederhana. Contoh saya nggak pernah terpikir di makam Daud bisa dibagi, gitu loh. Tadi kembali ya kalau kita kembali ke Israel kan, di David Tom itu kita nggak pernah berantem, nggak pernah ada clash besar. Padahal itu kan tinggal kalau memang mau jahil itu kan tinggal lempar orang cuma sedekat banget gitu. Tapi nggak pernah terjadi benturan di situ, iya kan? Nah, sekali lagi pendekatan apa yang di Tomb of David itu yang bisa damai. Kenapa kita nggak mencobanya melihat sekali lagi dari konteks Yerusalem mendudukannya seperti Vatikan? Ini kan belum dicoba nih. Saya coba baru ide nih. Jadi jangan terlalu digali juga. Saya belum tahu. Nah, tapi saya setuju ya. Kalau Yerusalem itu saya setuju. Saya setuju sekali. Idenya itu sangat brilian. Hanya apakah itu nanti bisa menyelesaikan konfliknya Israel dengan Palestina. Kalau Yerusalemnya, itu saya setuju banget. Hanya apakah itu nanti bisa menyelesaikannya? Hopefully, karena yang menurut aku panas itu. Yerusalem yang menurut aku tuh jadi titik damai atau titik leburnya itu di Yerusalem kalau menurut aku. Gitu loh. Jadi kalau saya melihatnya justru Yerusalemnya yang kita approach gitu supaya untuk mampu melihat hal ini dengan jelas. Sekali lagi ini juga dalam konteks orang-orang yang menganggap tadi saya nggak tahu lah kalau untuk golongan Palestina atau mungkin Islam kita yang masih menganggap Al-Aqsa adalah bagian yang harus kita miliki gitu. Padahal itu tidak sama sekali. Setahu yang saya tahu ya, saya berpendapat sama seperti Ustadz kemarin bahwa kalau memang Al-Aqsa harus di bawah kekuasaan Islam atau dimiliki Islam misalnya, ya Nabi Muhammad pasti sudah duduk di sana gitu contohnya. Jadi tolong jangan disalahartikan. Saya sekali lagi dapat memahami cerita Israel panjang segala macam itu karena saya baca Bible, ya kan? Timeline yang dibuat pun lebih mudah karena lebih runtut gitu. Kalau sekarang kita bisa misalnya menemukan yang lain dan bisa lebih baik, ya kenapa enggak? Tapi so far up to this minute, memang kalau kita membaca sejarah dan melihat jatuh bangunnya Israel ya dari sana. Misalnya saja di bukunya Simon itu bisa kita lihat loh. Dari faktor ini saya juga ingin kita mau baca ya, kenapa kita memahami Israel itu demikian keras kalau dalam mempertahankan kedaulatan atau dalam demikian keras kepala lah kalau bisa dibilang ya, karena memang dia sejarahnya sakit banget ya, apalagi kalau kita bisa lihat dari zaman Titus gitu, itu ngeri loh. Orang Israel itu sampai mau eksodus itu mesti nggak makan apa-apa kecuali makan emas dan koin, bayangin aja kan, karena dia ingin kabur kan. Sehingga waktu tentara itu masuk, dia tuh malah dibunuh-bunuhin, perutnya itu dibongkar karena tahu di situ di dalam perut mereka tuh ada harta. Iya. Kalau baca mereka tuh getir gitu loh. Jadi maksud saya tuh kenapa cerita sejarah ini supaya kita nggak judgmental, itu aja.
Karena pertama kita dalam seperti Pak Jenderal bilang tadi, konteks negara kita aja kita masih banyak masalah belum kita bereskan. Tapi sekali lagi untuk memahami Israel yang tadi cita-cita kita demikian besar dan diperintahkan undang-undang, Mbok ya ngerti juga sejarahnya Israel yang panjang itu, yang saya bilang satu gedung bisa beragam nama, satu gedung tadi Pak siapa yang tadi backgroundnya Pak Hendra bisa bilang dari pandangan lain juga bisa begitu gitu kan. Ini yang coba kita tengahi, itu aja Pak San. Betul. Sekali lagi kita coba cari jalan tengah aja sebenarnya kan. Ya, itu tapi menarik sekali ya usulan untuk menjadikan Yerusalem kota internasional. Makanya waktu Ibu Koni bilang begitu, wah ini memang saya sempat kepikir, tetapi Ibu Monik juga waktu itu sempat membahas ya Ibu Monik ya. Mungkin Ibu Monik ada mau komentar? Saya setuju untuk upaya mencari titik temu dan mendorong perdamaian. Tetapi saya tidak setuju kalau Yerusalem dijadikan kota internasional. Karena saat ini Israel sudah sangat toleran gitu ya untuk setiap agama yang punya situs di Israel, di Yerusalem tepatnya, punya akses. Dan tidak ada masalah sama sekali loh. Yang menjadi masalah saat ini hanya karena Palestina ingin Yerusalem itu sebagai ibu kota. Jadi kenapa Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina dan Palestina tidak mengakui kemerdekaan Israel? Karena yaitu soal satu kota saja yang namanya Yerusalem. Makanya waktu Trump merencanakan perdamaian, Trump mengusulkan agar Abu Dis, kota Yerusalem sebelahnya tetanggaannya kayak Jakarta sama Depok gitu, ada namanya Abu Dis. Dan Arab Saudi, MBS, Muhammad bin Salman juga sudah setuju gitu ya. Udah Palestina, kamu ambil aja Abu Dis sebagai ibu kota. Cuma sayangnya Palestina tidak mau juga gitu loh. Nah, karena itulah makanya kalau saya pribadi saya tidak setuju. Karena siapa yang akan berwenang atas Yerusalem kalau jadi kota internasional? Gak mungkin PBB, karena PBB sangat tidak netral kepada Israel. Tidak mungkin Uni Eropa, nggak mungkin. Tidak mungkin OKI, gitu loh. Nah, apalagi Indonesia, nggak mungkin Indonesia yang ngurusin Yerusalem. Pasti akan tidak netral juga kepada Israel, gitu loh. Jadi menurut saya, ya silakan Bu. Ya, maksud saya bukan Indonesia ngurusin Israel, kita cari jalan tengah. Nggak tahu, saya masih tertrigger aja kenapa Jared bisa mendudukan negara-negara itu, katanya nggak mungkin kan. Kita kan semua juga nggak mungkin, bayangkan. Indonesia negara Islam terbesar nggak bisa mengalahkan Abraham Accord gitu. Jadi coba kita hargai itu, dan apa terobosan Jared saya lagi cari tahu gitu. Makanya saya lagi bikin-bikin apa dibikin begini, dibikin begitu. Memang nggak ada yang belum ideal. Saya sepakat sama Bu Monik, kita di Yerusalem bisa merasakan kok mereka baik-baik aja kok sebenarnya kan, sangat menghormati satu sama lain. Al-Aqsa nggak pernah diganggu, demikian juga tembok ratapan nggak pernah diganggu juga gitu, nggak pernah saling ganggu. Tapi kembali, mungkin ini adalah pendekatan yang sekali lagi kita harus approach. Bukan artinya sebagai jawaban loh, enggak. Saya cuma mencari tahu aja. Maksud saya tadi Bu Koni, kalau itu jadi kota internasional, siapa yang berwenang atas status internasional tersebut gitu loh. Apakah PBB, Uni Eropa, OKI, yang mana? Karena saya yakin semua pasti tidak netral terhadap Israel itu. Dan kekhawatiran saya yang terbesar adalah terjadinya Islamisasi terhadap Yerusalem. Kita lihat sendiri gitu ya, bagaimana Hagia Sophia saja bisa berubah menjadi masjid gitu. Padahal harusnya itu tetap menjadi museum yang netral. Nah, bagaimana gitu ya kalau ternyata betul Yerusalem menjadi kota internasional dan suara dari komunitas Islam dan Kristen itu melawan Israel sebagai negara Yahudi satu-satunya. Nah, itu yang membuat saya berpikir lebih baik saat ini ada di tangan Israel. Karena Israel sampai hari ini tidak pernah meyahudikan situs Islam. Contoh paling sederhana adalah di depan Golden Gate itu terdapat kuburan Islam. Dan itu tidak digusur oleh Israel. Padahal itu situs tersuci orang Kristen gitu ya, Golden Gate. Kita percaya Yesus akan datang kedua kali masuk ke situ gitu, lewat situ. Tetapi itu tidak digusur. Dan sampai hari ini rombongan turis Kristen pun belum tentu bisa masuk ke area tersebut karena menjadi tempatnya orang Muslim.
Itu sih menurut saya. Jadi mungkin saya berbeda pendapat dengan Bu Koni dan Pak Paul soal internasional Yerusalem gitu ya. Enggak apa-apa Tetapi Bu Moni. Tapi iya, gini, sebentar. Tapi gini, kalau sampai khawatir Yerusalem diislamisasi juga, kalau saya bilang sih mungkin agak berlebihan. Mohon maaf Bu Monik ya. Tapi kembali, iya, gini, saya tuh nggak bermaksud menginternasionalisasikan Yerusalem. Itu kan ide dunia internasional. Yang lagi saya pikir ini hari ini, malam ini, sekali lagi ini baru ide aja Bu. iya. Kalau Vatikan tuh bisa menjadi kota di dalam atau negara di dalam negara Italia gitu. Nah, jadi maksud saya apakah Yerusalem bisa menjadi semacam negara di dalam Israel, ya kan? Tapi dengan tadi si agama tadi kan kita hidup berdampingan nih sekarang. Si agama-agama ini pun tetap bisa berdampingan, itu maksudnya. Jadi bukan dia menjadi kota internasional diduduki OKI atau UN, oh pasti berantakan. Udah pasti itu kalau itu berantakan. Jadi Maksudnya administrasinya. Administrasi, jadi kembali kepada Vatikan. Vatikan itu kan saya bilang, dia negara di dalam negara, makanya dia tidak mau meningkatkan kedaulatan menjadi negara berdaulat, dia menjadi observer. Which is, ya kan, menurut saya kenapa kita nggak kepikiran begitu, dan apalagi kita bisa buktikan hari ini tuh Yerusalem tuh damai kok. Betul, Yerusalem tuh damai bener kok, nggak ada masalah. Nah karena nggak masalah itulah, kenapa kita nggak coba itu? Barangkali itu juga menenangkan, sekali lagi ya, barangkali menenangkan Palestina, dan dia paham bahwa dia nggak bisa klaim. Nggak boleh dia klaim Yerusalem karena even Al-Aqsa pun ceritanya panjang kan, tadi saya sudah cerita setiap agama melihat dia tempatnya berbeda gitu, namanya juga berbeda karena tempat yang masing-masing agama mempercayai tempat paling suci agama mereka. Itulah maksudnya Pak Zang. Jadi bukan menginternasionalkan Yerusalem, mencoba mencari tahu yang Yerusalem yang damai ini menjadi lebih damai dengan model Vatikan. So that is my final sentence malam ini. I have to go Pak, udah jam 10. Luar biasa. Wah, kita berhasil menahan Ibu Koni 40 menit di sini. Lebih lama dari semestinya. Iya betul. Habis menarik sih. Pak Jenderal saya pamit ya. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Saya soalnya besok mau jalan darat jadi pagi-pagi. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih untuk tidak kapok di sini. Ya, dan luar biasa Ibu Koni, luar biasa. Saya bisa belajar malah jadi senang. Koni, saya mau kontak ya. Bu Koni nanti saya mau kontak. Siap, oke Bu. Oke, take care ya. Luar biasa Ibu Koni idenya. Tetap ini kita mau bahas terus, kita mau lanjutkan idenya ini ya. Saya mau berantem sama Ibu Monik ini. Harus berantem kalau untuk kebaikan bagus Pak Zan. Benar. Iya. Ya kan? Oke, dah. Oke, luar biasa Ibu Koni. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bye.